Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Aira akan mengulas sebuah buku cerita. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Aira Nadira dari SD Al-Falad Darussalam 2 ICP kelas 3 SD. Hobiku adalah membaca dan juga bercerita. Pada kesempatan kali ini, Aira akan mengulas sebuah buku cerita berjudul Cerita Putri Gema. Cerita ini menceritakan seorang gadis atau putri yang bernama Gema yang hobinya sama kayak Aira, yaitu membaca dan juga bercerita. Cerita Putri Gema termasuk dalam kategori dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, tapi memiliki banyak sekali pesan moral. Oke, sekarang Aira mulai mengulas buku ini dari sampulnya. Ini itu yang buat Aira suka banget sama cerita ini, karena gambarnya itu sangat menarik, warna-warni, dan juga lucu banget. Ada anak-anak dan orang dewasa yang memakai pakaian tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dan di atas ada nama penerbitnya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Di bawahnya ada nama penulis dan ilustrator, yaitu penulis dengan nama Kak Herdiana Arta dan ilustrator Bapak Didin Jahidi. Di sini adalah bacaan untuk jenjang SD dan MI. Dan juga penyunting dari buku ini bernama Ibu Retno Handayani. Oke, sekarang kita ke halaman kedua. Di sini ada sang Putri Gema yang memakai pakaian Bundo Kaduang, yang artinya ibu mengandung dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dan di halaman terakhir akan dijelaskan lebih detail lagi terhadap pakaian Bundo Kaduang. Lalu kita langsung masuk ke ceritanya. Pada suatu masa, hiduplah seorang putri yang bernama Putri Gema yang gemar membaca. Dan ia selalu berada di perpustakaan karena ia senang bisa membaca buku sepuas-puasnya. Tapi dia juga suka sekali bercerita. Tapi karena perpustakaan kerajaan selalu sepi, hanya ada paman penjaga yang selalu memarahi Putri Gema saat sedang bercerita di perpustakaan. Putri Gema pun kecewa, lalu pergi meninggalkan perpustakaan. Lalu bahkan kue saja tidak bisa menghilangkan kekecewaan Putri Gema. Tapi setelah mendengar bibi juru masak akan mendengar ceritanya, ia pun sangat gembira. Ia pun memulai bercerita. Jerapah berulang tahun. Bibi pun mendengarkan ceritanya dengan sabar. Saking banyaknya cerita Putri Gema, ia menceritakan ke semua orang yang ada di kerajaan, sampai anak-anak pun. Wah, dia sangat gembira. Akhirnya mereka semua bertanya, di mana Putri Gema bisa mendapatkan semua cerita itu? Putri Gema pun mengajak mereka untuk pergi ke perpustakaan kerajaan. Lalu mereka pun membaca buku bersama di sana dan Putri Gema bercerita di sana. Wah, sampai ada yang meminta kue dan akhirnya mereka masak di depan perpustakaan. Wah, Putri Gema sangat gembira. Karena itu, Putri Gema mulai bercerita. Dan apa kabar nih dengan Bapak penjaga perpustakaan yang awalnya acuh tak acuh, sekarang
Bapak penjaga perpustakaan itu berkata, selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif, aku sama sekali tidak keberatan, katanya. Wah, bagus banget ya ceritanya. Dilengkapi dengan gambar yang berwarna-warni dan menggambarkan suasana kerajaan yang sangat indah dan menarik. Cerita ini Aira rekomendasikan banget. Dan ini bisa membuat anak-anak gemar membaca. Pesan moral yang bisa diambil bahwa kita tidak boleh menyerah dan dengan keadaan membaca dapat membuat jendela pengetahuan kita dan berbagai bisa membuat kita bahagia. Jadi kita nggak boleh menyerah. Kita harus bisa, kita bisa. Seperti Putri Gemma. Aira rekomendasiin banget untuk kalian membaca cerita Putri Gemma ini. Oke, sekian dari Aira. Wassalamualaikum warahmatullahi